Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 28. Memang perawakan pemuda ini tinggi besar sehingga berhadapan dengan dia, Bukong kelihatan kurus kecil. Padahal Bukong tak dapat dikatakan seorang pemuda yang bertubuh pendek. Pandang mata Lai Kong Tek penuh selidik, karena memang dia sedang menyelidiki pengantin pria yang dinyatakan sebagai seorang penjahat oleh pendekar sakti Chia Keng Hong, pemuda yang telah menjatuhkan cinta kasih putri pendekar itu, hal yang membuat dia ikut pula merasa penasaran dan heran. Kemudian terdengar dia menjawab, suaranya tenang dan halus. Aku tidak membela istri siapapun, melainkan membela seorang gadis yang menerima perlakuan buruk dari ayahnya sendiri. Lai Kong Tek meraba benjol di dahinya, diam-diam mencela diri sendiri mengapa mendadak timbul rasa iba yang amat hebat pada diri pengantin putri sehingga tadi mati-matian dia membelanya. Kini perbuatannya yang tadi memarahkan ayah pengantin wanita, sekarang menimbulkan kemarahan pengantin pria. Keparat! Kau hendak mengambil hati istriku, ya? Engkau hendak mencari muka? Liong Bukong yang merasa cemburu dan marah-marah itu lupa diri, lupa bahwa di situ terdapat banyak sekali tamu dan timbullah wataknya yang kasar dan kotor. Saudara pengantin! Lai Kong Tek membentak, marah melihat betapa pengantin wanita memandang dengan muka pucat. Wajah Giokeng yang cantik dan pucat itu mengundang rasa ibanya yang luar biasa. Mengapa kau begini tak tahu malu, mencemarkan nama istri sendiri? Tutup mulutmu! Liong Bukong yang sudah marah itu menerjang dan mengirim pukulan maut. Des! Kong Tek menangkis, akan tetapi dia kalah tenaga sehingga tubuhnya terlempar dan terbanting. Namun dia sudah bangkit berdiri lagi dan memandang dengan penasaran, sedikit pun tidak merasa takut. Liong Koko, jangan pukul orang! Giokeng berseru ketika melihat Bukong sudah menerjang maju lagi. Mundurlah! Moi-moi, orang ini harus dihajar sampai mampus. Bukong berseru makin marah karena menganggap bahwa calon istrinya itu membela pemuda gagah dan ganteng itu. Liong Sichu, tidak boleh membuat ribut pada hari baik ini. Tiba-tiba terdengar suara Tian Hua Cinjin. Orang muda itu berniat baik, dan sebagai tamu tidak boleh diperlakukan kasar. Marilah, upacara pernikahan agar dapat dilanjutkan sampai selesai. Para pendeta Peklian Kau kini sibuk membereskan meja sembahyang yang sudah kocar-kacir tadi dan suasana menjadi berisik. Giokeng berdiri dengan muka pucat dan bingung, Bukong bersungut-sungut, kadang-kadang melirik marah ke arah Lai Kong Tek yang sudah duduk kembali di antara para tamu. Kun Liong menarik tangan pemuda tinggi besar itu agar duduk di tempat agak belakang, kemudian berbisik-bisik menceritakan dugaan guru pemuda itu yang membuat Kong Tek terkejut sekali dan memandang kepada Kun Liong dengan mata terbelalak lebar. Meja sembahyang telah dibereskan sekadarnya dan lilin-lilin yang tadi padam telah dipasang. Sepasang pengantin telah disuruh mendekat meja, dan pengantin wanita sudah menutupkan lagi kerudungnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara nyaring setelah muncul seorang laki-laki berusia 40-an tahun yang berdiri di depan rombongan tamu. Kau, ketua agama, harap tahan dulu. Tian Hua Cinjin, para pendeta Peklian Kau, dan sepasang pengantin terkejut dan menengok. Laki-laki itu bersikap gagah, pakaiannya ringkas dan jelas tampak bahwa dia adalah seorang Kangou yang biasa bersikap tegas, jujur, dan menjunjung tinggi kegagahan. Dengan suara harus dan tenang Tian Hua Cinjin melangkah maju. Mengapa Sicu menahan dilakukannya upacara dan apakah kehendak Sicu? Laki-laki itu mengangkat kedua tangan di depan dada, sambil menjura dengan hormat. Saya Po Aliit sama sekali bukan berniat mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi karena saya termasuk seorang undangan yang mewakili Go Bi Pai, untuk dijadikan saksi pernikahan ini, maka saya melihat sesuatu yang ganjil dan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar upacara ditunda lebih dulu. Suasana menjadi berisik. Para tamu saling berbisik, ada yang pro dan ada yang kontra pendapat ini. Ketua Peklian Kau mengerutkan alisnya, akan tetapi suaranya masih halus ketika dia bertanya. Apakah maksud Po Sicu yang mengatakan bahwa ada yang ganjil dan tidak sebagaimana mestinya? Po Aliit adalah seorang tokoh perguruan Go Bi Pai, seorang yang biarpun tidak amat terkenal di dunia Kang Ou, namun sebagai utusan Go Bi Pai tentu saja memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka kini menjadi perhatian semua tamu.
Kau, ketika kami melihat bahwa pengantin wanita tidak ada yang menjadi walinya, kami sudah merasa heran karena bukankah dikabarkan bahwa pengantin wanita adalah putri ketua Qin Lingpai. Akan tetapi karena tidak ada ketua itu hadir, tadinya kami mengira bahwa perwaliannya dipegang oleh Pek Lian Kau. Kiranya ketua Qin Lingpai muncul dan terjadi keributan antara ayah dan anak. Setelah ayah dari pengantin wanita hadir, upacara ini tentu saja tidak sah kalau tidak disaksikan oleh ayah pengantin wanita itu. Maka saya harap upacara ini ditunda dan ayah pengantin wanita dipersilakan keluar. Makin berisiklah para tamu mendengar ini. Tokoh Go Bipai itu bernyali besar, berani mengusulkan hal yang merupakan protes dan pencelaan terhadap kebijaksanaan Pek Lian Kau. Namun, melihat bahwa pendapat itu mengandung cengli, aturan, banyak tokoh Kang Ou yang menganggukkan kepala tanda setuju. Tentu saja banyak pula yang tidak setuju, terutama yang pro kepada Pek Lian Kau. Keadaan makin berisik ketika para tamu saling mengeluarkan pendapat masing-masing dan terjadi perbantahan kecil di antara mereka. Di dalam hatinya, Tian Hua Qinjin marah sekali, akan tetapi karena menghadapi banyak tamu dan dasar tujuannya adalah untuk menarik sebanyak mungkin orang Kang Ou agar bersahabat dengan Pek Lian Kau, dia menahan sabar, lalu mengangkat tangan sebagai isyarat agar para tamu suka tenang. Kemudian dia membalik dan menghadapi Po Aliit sambil tersenyum. Po Sicu, kami mengerti akan maksud hati Sicu yang baik. Akan tetapi hendaknya Sicu mengetahui bahwa Pek Lian Kau melaksanakan upacara pernikahan ini atas permintaan sepasang calon suami istri yang baru ini menjadi pengantin. Urusan keluarga mereka adalah urusan pribadi, kami sendiri tidak mencampurinya dan tugas kami hanyalah melaksanakan upacara pernikahan. Dan tugas ini akan kami laksanakan juga, apapun yang terjadi dan kami tidak menghendaki campur tangan pihak luar. Kalau begitu, aku tidak berani mewakili Go Bipai menjadi tamu. Po Aliit berseru marah karena dia merasa curiga sekali. Mana mungkin pengantin ditemukan dan dilakukan upacara sembahyang pengantin tanpa persetujuan ayah pengantin wanita? Tanpa diketahui orang lain, Ketua Pek Lian Kau sudah memberi isyarat kepada seorang pembantunya. Yang ditunjuknya untuk menanggulangi halangan ini adalah seorang pendeta tua yang tadi hadir di sebelah dalam, tidak tampak dari ruangan tamu. Dia merupakan seorang utusan dari Pek Lian Kau Pusat dan termasuk rombongan para tokoh Pek Lian Kau yang dipersiapkan untuk menghadapi segala rintangan yang timbul. Pendeta yang diberi isyarat oleh Tian Hua Qinjin itu usianya sudah 70 tahun lebih. Pakaiannya sederhana, tangannya memegang sebatang tongkat pendek terbuat dari bambu, gerakannya lambat dan seperti tidak memiliki tenaga, akan tetapi begitu kakinya bergerak, tubuhnya melayang dan sudah menghadang di depan Po Aliit dan tongkatnya yang 3 kaki panjangnya itu melintang di depan dada. Melihat munculnya pendeta ini, para tamu yang mengenalnya menjadi kaget. Pendeta itu adalah seorang Tosu yang murtad dan masuk menjadi anggota Pek Lian Kau, bahkan merupakan seorang tokoh Pek Lian Kau yang terkenal kejam terhadap musuh-musuh Pek Lian Kau, juga terkenal sebagai seorang Tosu yang memiliki kepandaian tinggi. Diam-diam dia dijuluki sebagai Algojo Pek Lian Kau karena sudah biasa membunuh orang-orang yang menentang Pek Lian Kau tanpa mengenal kasihan. Dia bukan lain adalah Loan Kai Tosu. Di bagian depan cerita ini sudah dituturkan tentang Loan Kai Tosu. Dia adalah seorang tokoh Pek Lian Kau kawakan yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Biarpun dia sudah tua, dan matanya yang kelihatan putih itu lamur semenjak muda, namun Tosu tua ini amat lihai dan juga hatinya kejam sekali terhadap musuh-musuh Pek Lian Kau. Selain lihai ilmu silatnya, juga dia adalah seorang ahli Sai Chu Hokang yaitu ilmu menggereng seperti singa yang disertai tenaga kaikang. Penggunaan Sai Chu Hokang itu saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat sinkangnya. Selain itu, juga dia amat terkenal dengan ilmu pukulan atau ilmu totokan jari tangan beracun yang disebut Pek Tok Chi, ilmu jari tangan racun putih, semacam ilmu menotok yang dilakukan oleh jari tangan yang mengandung racun. Tosu ini sudah menghadang di depan Po Aliit tokoh Go Bipai, menjura dan berkata sambil tersenyum. Po Sicu dari Go Bipai sungguh memandang rendah Pek Lian Kau. Sebagai tamu, semestinya Sicu tunduk terhadap tuan rumah. Apakah setelah minum arak pengantin Sicu akan dapat menghina kami begitu saja? Kalau begitu, Sicu benar-benar tidak memandang sebelah mata kepada Pek Lian Kau. Po Aliit yang sudah merasa penasaran itu menegakkan kepala dan membusungkan dadanya. Dengan tangannya dia memberi isyarat kepada 4 orang pengikutnya, yaitu para sutenya, murid-murid Go Bipai yang menyertainya, untuk minggir agar dia dapat menghadapi Tosu Pek Lian Kau itu sendiri.
Memandang rendah atau tidak hanyalah soal penilaian. Kami dari Go Bipai tidak memandang rendah siapapun, akan tetapi juga tidak menghendaki kebebasan kami ada yang menghalanginya. Cian Cai. Omongan Po Asicu sungguh keras. Kalau memang Go Bipai tidak memandang persahabatan dengan Pek Lian Kau, mengapa si Chu sekalian suka datang menghadiri undangan kami? Karena tadinya Go Bipai menganggap bahwa Pek Lian Kau benar-benar hendak berkeluarga dan bersahabat dengan Chin Ling Pai, maka kami berlima mewakili Go Bipai untuk hadir. Akan tetapi, melihat betapa keadaan sesungguhnya tidak demikian yang baru kami ketahui setelah ketua Chin Ling Pai muncul, kami tidak lagi mau mencampuri urusan ini. Kiranya para tamu yang berpikiran waras pun akan sependirian dengan kami. Hoho, si Chu benar-benar bicara besar. Pendeknya, kami sebagai tuan rumah berhak menentukan semua peraturan dan para tamu sudah sepatutnya tunduk kepada peraturan kami. Silakan si Chu berlima duduk kembali dan jangan menimbulkan keributan. Berkata demikian, Loan Kai Tosu melintangkan tongkatnya seolah-olah hendak menghadang dan mencegah 5 orang tokoh Go Bipai itu meninggalkan ruangan pesta. Kini marahlah Po Aliit. Dia mengerti akan pendirian para pimpinan Go Bipai, yaitu tidak hendak mencampuri urusan Pek Lian Kau yang terkenal sebagai perkumpulan pemberontak. Kalau tidak sangat terpaksa, tentu dia tidak mau bermusuhan dengan Pek Lian Kau. Akan tetapi sekarang, melihat betapa dia dan 4 orang sutenya hendak diikat kebebasannya, betapa Pek Lian Kau hendak menghina Go Bipai, maka hal ini tentu saja akan ditentangnya mati-matian. Loan Kai Tosu, aku mengenal siapa engkau. Akan tetapi, jangan dikira bahwa aku takut kepadamu. Hanya karena kami menjadi utusan Go Bipai, kami masih menahan sabar dan tidak hendak mengikatkan Go Bipai dengan Pek Lian Kau. Minggirlah dan biarkan kami pergi. Hahaha, tidak semudah itu, Po Aliit. Tinto juga mengenalmu, dan kebetulan sekali bertemu di sini. Tinto sudah lama ingin sekali mencoba betapa lihainya ilmu pedangmu yang membuat kau dijuluki orang Gobi Kiam Hiap, pendekar pedang dari Gobi. Bagus. Kau menantang? Secara pribadi ataukah atas nama perkumpulan? Kalau atas nama perkumpulan, aku tidak sudi melayani, akan tetapi kalau tantanganmu mengenai pribadi, tentu saja tidak akan kutolak, jawab Po Aliit dengan sikap gagah. Semua tamu menjadi tegang hatinya. 2 orang itu, Loan Kai Tosu dan Po Aliit keduanya sudah terkenal sebagai tokoh besar dalam dunia persilatan dan sebagai orang-orang yang amat lihai. Kini mereka saling menantang. Tentu saja hal ini amat menarik hati dan menegangkan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari tempat para tamu dan seorang kakek yang sudah ompong mulutnya tertawa-tawa, kemudian mendengus dan dengan suara sombong sekali berkata, Totiang, mengapa banyak cakap menghadapi dia ini? Aku mendengar bahwa makin besar julukannya, makin rendahlah kepandaiannya. Kurasa Gobi Kiam Hiap ini belum tentu benar-benar mampu mainkan ilmu pedang Gobi Kiam Sut. Hehehe. Kakek itu mengurut-urut kumisnya dan semua orang memandang dengan alis berkerut. Mereka itu sebagian besar mengenal kakek ini, seorang tokoh dunia hitam yang tentu saja sejak lama menjadi sahabat Pek Lian Kau. Dia berjuluk Huailo Jin, kakek baju kembang, karena memang pakaiannya selalu rapi dan terbuat dari kain berkembang. Kakek yang usianya 60 tahun ini pesolek sekali selain pakaiannya rapi dan baru dengan kembang-kembang berwarna mencolok, juga kumis dan jenggotnya terpelihara rapi dan rambutnya selalu mengkilap oleh minyak. Kiranya kakek yang tua badannya ini masih muda hatinya. Karena kakek ini selalu berlagak sombong, biarpun dia terkenal lihai sebagai seorang ahli pedang yang jarang bertemu tanding, maka para tamu memandangnya dengan hati tak senang. Akan tetapi karena maklum akan kelihayannya, tidak ada yang berani memperlihatkan ketidaksenangan hatinya secara berterang. Po Aliit tahu siapa kakek yang menghinanya itu, akan tetapi karena yang berhadapan dengan dia adalah Loan Kai Tosu, dia tidak mempedulikan dan berkata lagi kepada Loan Kai Tosu. Kalau tantanganmu bersifat pribadi, nah, aku telah siap. Berkata demikian, orang gagah ini mengisyaratkan para sutenya untuk mundur sedangkan dia sendiri berdiri tegak dengan jari-jari tangan meraba gagang pedangnya yang tergantung di punggung. Bagus. Majulah dan tantangan Pinto ini biarpun ada hubungannya dengan peraturan Pek Lian Kau sebagai tuan rumah, biarlah kutunjukkan sebagai tantangan pribadi, disaksikan oleh para tamu yang hadir sebagai pibu, adu silat, yang adil. Sing. Po Aliit sudah mencabut pedangnya dan gerakannya memang tangkas sekali.
Pedang itu berkilauan dan sedikit pun tidak bergerak berada di tangannya yang tetap kuat. Jaga seranganku, Totiang. Wir, ta. Tring. Dua orang itu masing-masing meloncat mundur dan memeriksa senjata masing-masing. Pertemuan tongkat dengan pedang tadi membuat telapak tangan mereka terasa panas dan tergetar, tanda bahwa kekuatan mereka berimbang. Mereka saling pandang, menggeser kaki lalu keduanya menerjang maju. Terjadilah pertandingan yang seru dan hebat. Bentakan-bentakan mereka diseling suara bertemunya tongkat dan pedang. Setelah lewat 50 jurus, diam-diam Loan Kai Tosu harus mengakui kehebatan ilmu pedang Gobi Kiamsut yang dimainkan oleh Po Aliit. Ilmu pedang itu memiliki dasar pertahanan yang amat kuat, membuat tongkatnya sama sekali tidak mampu mendekati tubuh lawan, bahkan kadang-kadang sinar pedang mencuat dan nyawanya terancam. Haah! Tiba-tiba Tosu itu memekik, menangkis pedang dan mengerahkan sinkang untuk membuat pedang melekat kepada tongkatnya, kemudian tangan kirinya melancarkan totokan ke tubuh lawan dengan ilmu totok pek tokci. Hei! Po Aliit juga memekik, pedangnya diputar sehingga terlepas dari lekatan, tubuhnya miring mengelak dari totokan dan sekali pedangnya berkelebat, sinar pedang menyambar ke arah lengan kiri lawan. Ah! Loan Kai Tosu meloncat mundur dan memutar tongkatnya. Terang-terang. Keduanya meloncat mundur lagi karena pertemuan tongkat dengan pedang sedemikian hebatnya, membuat keduanya terhuyung. Akan tetapi Loan Kai Tosu sudah menempelkan ujung tongkat bambu ke mulut dan melihat ini Po Aliit memutar pedangnya yang berubah menjadi sinar bergulung-gulung melindungi seluruh tubuhnya. Belasan batang jarum yang ditiupkan melalui tongkat bambu yang dipergunakan sebagai tulup, senjata peniup, itu terpukul runtuh oleh sinar pedang, dan Po Aliit sudah menyerbu kepada lawannya. Pedangnya digerakkan makin gencar dan kecepatannya tidak dapat diatasi oleh lawan yang terdesak dan terus mundur-mundur. Trang, krek! Loan Kai Tosu berseru kaget dan meloncat jauh ke belakang. Tongkatnya tinggal sejengkal saja di tangannya karena sudah patah, dan lengan bajunya yang sebelah kanan robek, tampak kulitnya berdarah sedikit karena kulit itu sudah tercium pedang. Biarpun tidak roboh, jelas sudah disaksikan oleh para tamu bahwa dalam pibu itu, Loan Kai Tosu telah dikalahkan oleh Po Aliit, jago dari Gobi Pai itu. 4 orang sute dari Po Aliit bertepuk tangan dan bersorak, dan perbuatan ini segera diikuti oleh sebagian dari para tamu yang diam-diam berpihak kepada Gobi Pai. Hahaha, Loan Kai Tosu benar-benar tidak dapat meninggalkan watak pendeta yang selalu mengalah. Tiba-tiba Hua Ilojin meloncat ke depan, mengebut-ngebutkan baju kembangnya dengan laga angkuh. Kalau Loan Kai Tosu tadi tidak mengalah, tentu saja dengan mudah dapat menjatuhkan Po Aliit karena ternyata bocah ini sama sekali belum becus mainkan ilmu pedang Gobi Kiamsut, hanya ngawur saja. Ucapan ini takabur dan menghina bukan main sehingga 4 orang sute dari Po Aliit sudah mencabut pedang masing-masing dan meloncat maju hendak menyerang. Sute mundur. Po Aliit membentak 4 orang itu yang terpaksa mundur lagi sambil menyimpan pedang masing-masing. Hahaha, mengapa mundur? Po Aliit, coba kau pamerkan ilmu pedangmu yang rendah itu, boleh kau dibantu oleh 4 orang sutemu, biar agak seimbang. Aku akan menghadapimu dengan tangan kosong saja. Ilmu pedangmu masih kosong, tanpa isi, kalau tadi Loan Kai Tosu tidak mengalah, dalam beberapa jurus saja kau tentu kalah. Po Aliit melangkah maju, mukanya merah sekali. Karena penghinaan atas dirinya sebagai utusan Gobi Pai merupakan penghinaan yang dilontarkan pula kepada Gobi Pai, maka dia berkata lantang. Hua Ilojin, engkau adalah seorang tua yang tidak patut dihormat oleh yang lebih muda. Aku tahu mengapa engkau berlagak seperti sekarang ini. Karena engkau pernah dikalahkan oleh suhuku, dan karena tidak berani membalas kepada suhu, maka kini engkau hendak menebus rasa malu itu dengan berlagak di depanku. Akan tetapi jangan disangka aku takut menghadapi lagakmu. Muka kakek itu berubah menjadi merah sekali. Dia merasa terpukul dan karena apa yang diucapkan oleh Po Aliit itu memang kenyataan, dia tidak mampu membantah. Memang, setahun yang lalu dia telah roboh dalam pertandingan melawan Cao Kong Huesio, guru jago Gobi Pai itu. Sebetulnya, mengingat bahwa Cao Kong Huesio adalah tokoh kedua di Gobi Pai, kekalahan itu tidaklah amat memalukan. Akan tetapi dasar watak Hua Ilojin amat tinggi hati, kekalahannya itu membuat hatinya penasaran dan mendendam.
Diam-diam dia memperdalam ilmu pedangnya, dan diam-diam dia mempelajari ilmu pedang Gobi Kiamsut untuk mencari tahu kelemahan ilmu pedang ini. Namun, karena maklum akan kelihayan Kau Kong Huesio, dia tidak berani sembrono membalas dendamnya dan kini, di Peklian Kau, bertemu dengan murid-murid musuhnya itu, tentu saja dia memperoleh kesempatan untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya dan membalas kekalahannya. Dapat dibayangkan betapa marahnya ketika ternyata Po Aliit telah tahu akan kekalahannya itu dan menghinanya di depan orang banyak. Po Aliit, manusia sombong! Bentaknya dan tangan kanannya bergerak cepat meraba punggung, tampak sinar berkelebat dan dia sudah mencabut pedangnya. Majulah dan aku akan membuktikan bahwa ilmu pedang Gobi Kiamsut hanyalah kosong belaka. Lihat, dengan pedangku ini aku akan melucutimu tanpa melukaimu, jangan kau takut kalau terluka, hahaha. Po Aliit yang masih memegang pedangnya itu sudah melangkah maju. Orang Gobi Pai tidak pernah takut mati atau terluka. Kalau kau menantang, majulah, Hua Ilojin. Hahaha, seranglah. Majulah dan jaga baik-baik. Aku akan merampas pedangmu dan mematahkannya seperti sebatang lidi, kakek itu mengejek. Po Aliit maklum bahwa biarpun sombong, kakek baju kembang ini memiliki ilmu pedang yang lihai, maka dia tidak mau bersikap sungkan lagi, terus saja dia menerjang dengan dahsyat, menggunakan jurus pilihan. Hua Ilojin menyambut sambil tertawa. Hahaha, inikah jurusmu yang terlihai? Ai, tidak seberapa. Kakek itu menggerakkan pedangnya menangkis dan begitu dua batang pedang bertemu dia membuat gerakan memutar sambil mengerahkan sinkangnya. Po Aliit terkejut bukan main karena pedangnya melekat dan terbawa oleh putaran pedang lawan. Betapapun dia mempertahankan, dia kalah tenaga dan pedangnya terus berputar sampai akhirnya dengan bentakan nyaring. Kakek itu membuat gerakan membetot secara mendadak dan Po Aliit berteriak kaget. Pedangnya terlempar ke atas. Hua Ilojin menyambar pedang lawan itu dengan tangan kirinya, sambil tertawa hahaha menekuk pedang itu di lututnya. Pletak! Pedang patah menjadi dua dan tiba-tiba menyambitkan patahan pedang ke arah Po Aliit. Pada saat itu, tampak dua sinar kecil menyambar dan dua batang patahan pedang disambar runtuh. Sebelum Hua Ilojin dapat mencari siapa penolong lawannya ini, tahu-tahu dari rombongan tamu keluar dua orang pemuda, keduanya memegang sebatang kayu kurang lebih 1 meter panjangnya dan mereka seperti berkejaran menghadang di antara Po Aliit dan Hua Ilojin. Po Aliit maklum bahwa ada dua orang yang diam-diam menolongnya, menghela napas panjang mengingat akan kelihayan Hua Ilojin, lalu melangkah mundur mendekati para sutenya. Sementara itu, semua orang tertarik memandang dua orang pemuda yang berkejaran itu. Mereka ini bukan lain adalah Kun Liong dan Kong Tek. Tadi ketika Lai Kong Tek berani membela pengantin wanita dari kemarahan ayahnya, pemuda tinggi besar dan gagah ini sudah menarik perhatian banyak orang. Kini melihat dia muncul lagi dan mengejar-ngejar seorang pemuda tampan lain yang cukup aneh, pemuda yang rambut kepalanya pendek dan aut-autan, tentu saja semua tamu menjadi terheran-heran dan semua mata memandang penuh perhatian. Yang menarik hati mereka adalah sikap pemuda rambut pendek yang dikejar-kejar, karena sikapnya mengejek dan jelas sekali meniru lagak Hua Ilojin. Hahaha, majulah dan aku akan membuktikan bahwa ilmu pedangmu hanya kosong belaka. Lihat. Dengan pedangku ini aku akan melucutimu tanpa melukaimu, jangan kau takut kalau terluka, hahaha, kata Kun Liong sambil berdiri dengan lagak persis seperti lagak Hua Ilojin ketika menantang Po Aliit tadi. Kong Tek yang sudah dibisiki oleh Kun Liong untuk melakukan sandiwara mengejek Hua Ilojin dan memancing perhatian orang agar Hong Kai Hoatsu dapat bekerja dengan leluasa di sebelah dalam, segera menanggapi dan menjawab. Seorang gagah tidak takut mati, tidak seperti engkau. Aku sih bukan orang gagah, kalau untuk mati nanti dulu, akan tetapi ilmu pedangku tiada bandingannya di kolong langit. Majulah. Dengan lagak dibuat-buat Kun Liong menantang. Awas, Haiit. Kong Tek menyerang dengan pedang kayunya, persis lagak seorang badut. Yah, lihat ilmu pedangku monyet tua mabuk madat. Kun Liong berteriak sambil menangkis, lagaknya persis seperti yang dilakukan Hua Ilojin tadi. Melihat ini, banyak tamu tertawa terpingkal-pingkal, apalagi ketika dua orang pemuda itu sudah bertanding dengan lagak dibuat-buat. Siapa tidak akan tertawa melihat Kong Tek menyerang dengan gerakan lambat sekali sehingga tentu saja amat mudah dielakkan, kemudian melihat Kun Liong membalas dengan gerakan pedang kayu itu perlahan-lahan, menempel,
pedang lawan, lalu sambil berteriak nyaring dia memutar-mutar kayu di tangannya. Kong Tek membiarkan ranting di tangannya ikut berputar-putar, kemudian melepaskan ranting yang terlempar ke atas. Kun Leong meniru gerakan Hua Ilojin tadi, menyambar kayu itu, lalu mematahkannya di atas lututnya. Pletak! Kayu itu patah menjadi dua dan seperti gerakan Hua Ilojin tadi, Kun Leong melemparkan patahan kayu. Seperti dua batang anak panah, dua potong kayu itu meluncur ke arah meja sembahyang dan Tosu Pek Lian Kau yang baru saja menyalakan lilin melongo terkejut karena tiba-tiba dua batang lilin yang dinyalakannya itu padam dan patah-patah. Keadaan menjadi gaduh dan kacau. Leong Bukong dan Chia Giokeng yang tadinya dibujuk oleh Tian Hua Cinjin untuk melakukan upacara sembahyang, kini bangkit berdiri dan memandang ke arah Kun Leong dan Kong Tek. Akan tetapi mereka tidak dapat mengenal Kun Leong yang kini sudah berambut kepalanya dan sepasang calon mempelai itu memandang marah karena menganggap bahwa dua orang pemuda itu sengaja hendak mengacau pesta pernikahan mereka. Juga Ketua Pek Lian Kau memandang penuh curiga, alisnya berkerut dan sepasang matanya yang mengeluarkan sinar aneh berpengaruh itu memandang penuh selidik. Banyak para tamu yang tertawa geli menyaksikan laga Kun Leong dan diam-diam mereka merasa puas bahwa Hua Ilojin yang bersikap sombong dan tidak mereka suka itu sekali ini dipermainkan orang, sungguh pun mereka merasa khawatir juga bahwa tentu kakek itu akan turun tangan dan akan celakalah dua orang pemuda yang main-main itu. Dan memang Hua Ilojin sudah memandang dengan muka merah dan mata mendelik ke arah Kun Leong. Tadinya, ketika melihat dua orang muda itu muncul dan berlagak, dia mundur dan berdiri di pinggir sambil ikut menonton, mengira bahwa mereka memang hendak bertanding silat dan sengaja hendak menggembirakan pesta pernikahan. Akan tetapi ketika melihat laga Kun Leong yang jelas dibuat-buat, sengaja meniru gerakan-gerakannya tadi, mukanya menjadi pucat saking marahnya dan kini dia memandang dengan mata mendelik seolah-olah hendak menelan pemuda itu bulat-bulat. Melihat betapa semua tamu, juga Ketua Pek Lian Kau dan sepasang mempelai memperhatikan, Hua Ilojin merasa makin malu dan terhina. Tahulah dia bahwa dua orang pemuda itu sengaja mempermainkannya. Jahanam keparat, gerutunya sambil melangkah maju. Kun Leong pura-pura tidak melihat kakek ini dan dengan memutar-mutar pedang kayunya seperti lagak Hua Ilojin setelah tadi menang bertanding, dia melintangkan pedang itu dengan gerakan aksi di depan dada sambil membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa bilang aku si tua bangka tidak hebat? Siapa bilang aku pernah dikalahkan seorang ketua? Hahaha, selain lihai, akulah si manusia sombong, tua bangka yang suka berlagak, hahaha." Mampuslah. Kun Leong cepat miringkan tubuhnya ketika ada hawa hangat menyambar dari samping, dan pukulan Hua Ilojin meleset, mengenai angin. Tuh! Pedang di tangan Kun Leong sudah menyambar keras dan dari samping sudah memukul tulang lengan Hua Ilojin. Kakek itu menggigit bibir menahan seruan kesakitan, menggosok-gosok lengan yang terpukul, lalu menyerang lagi sambil membentak. "Bangsat keparat!" Kun Leong pura-pura kaget dan seperti baru melihat bahwa ada orang mengamuk dan menyerangnya. Dia cepat meloncat ke belakang dan berseru. Kenapa kau tua bangka marah-marah?" Semua orang menahan senyum. Biarpun mereka merasa khawatir sekali, mereka juga merasa geli menyaksikan sikap pemuda tampan itu yang jelas sengaja mempermainkan kakek pesolek itu. Betapa beraninya pemuda ini, pikir mereka. Hua Ilojin makin marah. Tadinya dia ingin memaksa pemuda itu mengaku nama dan mengapa memusuhinya, akan tetapi kemarahan membuat dia tidak sabar lagi dan ingin lekas-lekas merobohkan pemuda kurang ajar ini. Dia menerjang lagi dengan tangan kosong, menghantam bertubi-tubi dengan kedua tangannya sambil mengerahkan sinkangnya. Wut-wutut. Wir. Tak. Des. Orang-orang bersorak gembira. Memang lucu sekali. Kun Leong yang diserang kalang kabut itu kelihatan terdesak, lari sana-sini, meloncat kacau ke kanan-kiri, tongkatnya atau pedang kayunya bergerak tidak karuan. Akan tetapi akibatnya, dahi Hua Ilojin kena pukul sampai menjendol dan punggungnya kena gebuk satu kali, cukup keras sehingga debu mengebul dari punggung baju. Kun Hoat, ilmu silat tangan kosong, bagus. Kun Hoat bagus. Kun Leong berseru memuji-muji. Jelas bahwa pujian ini merupakan ejekan. Ilmu silat tangan kosong yang dimainkan Hua Ilojin sama sekali tidak berhasil memukulnya, bahkan dalam segebrakan saja kakek itu telah dihadiahi kemplangan di kepala satu kali dan gebukan pada punggung satu kali, mana bisa disebut Kun Hoat bagus?
Dalam kemarahannya yang meluap-luap, Hua Ilojin juga terkejut. Pemuda itu biarpun gerakannya kacau balau seperti seekor monyet menari, namun sudah jelas semua pukulannya meleset, bahkan secara aneh dia telah dihajar dengan tongkat. Sesungguhnya tidaklah mengherankan kalau kakek itu dengan mudah dihajar oleh Kun Liong. Memang harus diakui bahwa Hua Ilojin telah memiliki ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi, seperti halnya dalam ilmu ketangkasan apapun juga, jika berhadapan dengan lawan yang tingkatnya lebih tinggi, maka semua ilmunya menjadi tidak ada artinya karena dia kalah cepat, kalah tenaga, dan kalah lihai. Kun Liong sekarang telah menjadi seorang yang sukar diukur sampai di mana tingginya tingkat ilmu kepandaiannya, maka dengan mudah dia mempermainkan Hua Ilojin. Serat, sing. Hua Ilojin yang marah sekali kini telah mencabut pedangnya dan tanpa membuang waktu lagi dia telah menggerakkan pedang menyerang Kun Liong dengan ganas sekali. Terdengar suara berdesing-desing dan pedang di tangannya berubah menjadi segulung sinar terang yang menyambar-nyambar ke arah Kun Liong. Kun Liong melihat datangnya serangan pedang, cepat menghindarkan diri dengan mengelak cepat ke kanan-kiri, meloncat ke depan belakang, menangkis dengan rantingnya sambil berseru. Kiam Hoat, ilmu pedang, bagus. Kiam Hoat bagus. Akan tetapi seruannya ini bernada mengejek dan tiba-tiba dia menggetarkan kayu di tangannya, menangkis pedang sambil mengerahkan sinkang istimewa yang dahulu dia latih dari Bun Huat Tosu sehingga pedang lawan itu melekat pada rantingnya dan tak dapat dilepaskan kembali. Selagi lawannya terkejut, dia telah menggerakkan ranting itu, diputar-putar seperti gerakan Hua Ilojin ketika merampas pedang di tangan Po Ali It tadi. Dapat dibayangkan betapa kaget dan heran rasa Hua Ilojin ketika tanpa dapat dia tahan lagi, pedangnya ikut terbawa oleh putaran ranting, makin lama makin cepat. Dia telah mencoba untuk mempertahankan pedangnya dengan mengerahkan sinkang pada tangan kanan, namun makin lama gerakan memutar itu makin kuat sehingga dia maklum bahwa tidak mungkin lagi dia mempertahankan pedangnya. Terkejutlah kakek ini dan kini maklumlah dia bahwa ternyata pemuda ugal-ugalan itu memiliki ilmu kepandaian yang hebat sekali. Untuk menjaga gengsinya, dia tidak mau menyerah kalah begitu saja dan tiba-tiba tangan kirinya dengan jari terbuka menotok ke arah lambung lawan. Duh! Hua Ilojin makin kaget. Totokannya bertemu dengan daging kenyal yang ulet dan kuat seperti karet. Dan pada saat itu, tangan kiri pemuda yang menjadi lawannya juga bergerak cepat 2 kali dan Hua Ilojin merasa betapa kaki dan tangannya tak dapat digerakkannya lagi. Dia telah tertotok lumpuh. Pada saat yang sama, pedangnya telah terampas, terlepas dari pegangannya dan menghunjam ke atas tanah. Kemudian tiba-tiba pemuda itu menendang dan tubuhnya yang sudah tak mampu bergerak itu terlempar jauh ke belakang. Jadilah kau Toa Pekong di meja sembahyang itu. Kun Liong berseru sambil menendang dan tubuh kakek itu mencelat ke arah meja sembahyang di mana atas anjuran ketua Peklian Kau, sepasang mempelai sudah berlutut dan hendak melakukan upacara sembahyang tanpa mempedulikan pertempuran. Bres! Bra! Meja sembahyang ringsek dan tubuh Hua Ilojin terbanting di atas meja, terlentang dan mukanya berlepotan kuah masakan, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Biarpun ilmu kepandaian Kun Liong amat mengejutkan orang, namun peristiwa itu kelihatan lucu sehingga terdengar suara ketawa di sana-sini mentertawakan Hua Ilojin. Karena untuk beberapa kali meja sembahyang terganggu, Liong Bukong dan Chia Chiok Keng menjadi marah sekali. Terutama sekali Liong Bukong yang merasa bahwa upacara sembahyang yang akan mengesahkan pernikahannya dengan Giok Keng selalu terhalang. Sambil berseru keras tubuhnya mencelat ke arah Kun Liong dan tanpa banyak cakap lagi tangannya menampar ke arah pelipis Kun Liong. Sebuah tamparan yang amat keras dan mengandung tenaga sinkang yang akan dapat membikin pecah kepala orang yang ditampar. Plak plak plak. 3 kali Kun Liong menangkis pukulan bertubi-tubi itu dan yang ketiga kalinya dia sengaja mengerahkan tenaga sehingga Bukong hampir terpelanting. Bukong terkejut sekali. Tak disangkanya pengacau muda ini lihai bukan main. Namun dia tidak menjadi takut dan sudah menerjang lagi dengan pukulan yang lebih dahsyat lagi. Orang jahat, berani engkau mengganggu kami? Bentakan ini keluar dari mulut Giok Keng yang sudah ikut menerjang maju dan menyerang Kun Liong. Melihat Giok Keng menyerangnya, Kun Liong yang sedang menghadapi Bukong terkejut. Pundaknya terpukul dan dia terpelanting, namun dapat meloncat bangun kembali.
Kakinya menyambar ujung kaki menotok lutut Bukong dan selagi Bukong hampir roboh, dia sudah mendorong dengan telapak tangannya, membuat Bukong terlempar dan terbanting ke atas tanah. Giokeng! Kun Leong menegur, suaranya memperingatkan. Namun Giokeng yang berada dalam pengaruh obat, tidak mengenalnya dan menganggap bahwa pemanggilan namanya itu merupakan kekurang ajaran. Apalagi melihat betapa Bukong terpukul sampai terjengkang, dia menjadi makin marah. Sambil berseru keras Giokeng memukul lagi. Kun Leong menggerakkan kedua tangannya, menangkap kedua pergelangan tangan darah itu sambil berbisik. Giokeng! Pada saat itu, 5 orang Tosu Pek Lian Kau sudah datang dan menerjang Kun Leong dengan senjata tongkat di tangan. Mereka adalah pembantu-pembantu yang disuruh oleh ketua Pek Lian Kau untuk turun tangan menangkap pemuda pengacau itu. Lai Kongtek berteriak keras, meloncat dan menyambut mereka dengan pukulan dan tendangan. Melihat ini, pihak tamu menjadi ribut dan mereka terpecah menjadi 2 bagian, ada yang menentang dan ada pula yang membantu Pek Lian Kau sehingga tempat pesta itu segera berubah menjadi medan pertempuran yang kacau balau. Kesempatan ini tentu saja dipergunakan oleh mereka yang memang sudah saling bermusuhan dan saling mendendam, untuk melampiaskan kebencian mereka dan untuk saling serang. Akan tetapi sebagian besar dari para tamu, tidak mau mencampuri pertempuran itu, hanya mundur dan menonton di pinggiran, bahkan yang tidak mau terlibat, diam-diam telah meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sebelah dalam bangunan juga terjadi hal yang luar biasa. Ketika pendekar sakti Chia Keng Hong dalam keadaan pingsan digotong ke dalam, para Tosu Pek Lian Kau lalu merebahkannya di atas pembaringan. Mereka telah menerima tugas dari ketua mereka dan tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap pendekar yang berbahaya itu. Maka begitu merebahkan tubuh Chia Keng Hong di atas pembaringan, seorang siap untuk menotok jalan darah membuat lumpuh, ada yang siap dengan belenggu, dan ada pula yang sudah mengeluarkan obat cair untuk dicekokkan kepada pendekar itu, yaitu obat racun perampas ingatan. Tiba-tiba terdengar bentakan dari luar. Tahan dulu. 4 orang Tosu tua itu terkejut dan menengok. Ketika mereka melihat seorang kakek yang pakaiannya kedodoran, celananya kotak-kotak, bajunya kembang, kepalanya ditutup kopiah bayi, mereka terkejut dan siap untuk menyerang. Akan tetapi, kakek itu mengangkat tangan kanannya ke atas dan terdengar suaranya penuh wibawa. Tolol, apa kalian tidak mengenal ketua kalian sendiri? Aku adalah Tian Hua Cincin. Sungguh aneh sekali. Tiba-tiba saja penglihatan 4 orang Tosu tua itu berubah dan cepat mereka menjura kepada kakek itu yang kini kelihatan seperti ketua mereka. Padahal kakek itu sebenarnya adalah Hong Kai Hoatsu yang telah mempergunakan Hoatsut yang amat kuat untuk mempengaruhi orang-orang Pek Lian Kau dan menolong Chia Keng Hong. Keluarlah kalian berempat biarkan aku berdua dengan Chia Tai Hiap, kembali Hong Kai Hoatsu berkata keren. 4 orang Tosu itu mengangguk, tanpa berkata sesuatu seperti dalam mimpi mereka lalu melangkah keluar dari dalam kamar. Memang hebat sekali kekuatan sihir dari ketua Pek Lian Kau ini. Suaranya mengandung getaran yang amat kuat sehingga otomatis semua tamu, termasuk Po Aliit dan para sutenya, menahan senjata dan melompat mundur, tidak kuat melawan perintah yang terkandung dalam ucapan yang menyusul lengking nyaring itu. Bahkan para tokoh Go Bipai itu dan para tamu lain, juga Kun Leong dan Kong Tek, selain menahan gerakan pertempuran, juga sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah kakek yang bertongkat hitam itu. Sambil tertawa Tian Hua Cincin sekarang berjalan menghampiri Kun Leong dan Kong Tek, sepasang matanya mengeluarkan sinar buas. Hatinya marah sekali karena dianggapnya 2 orang muda inilah yang menimbulkan kekacauan, yang menjadi biang keladi pertempuran yang merubah suasana pesta pernikahan menjadi gelanggang pertempuran itu. Orang-orang muda yang bosan hidup, bentaknya setelah dia berada di depan 2 orang pemuda yang masih berlutut itu. Kalian telah melakukan dosa besar terhadap Pek Lian Kau, karena itu terimalah hukuman dari kami. Sambil berkata demikian, kakek ini sudah mengangkat tongkat hitamnya ke atas, siap untuk dihantamkan ke arah kepala 2 orang pemuda itu. Tentu saja hantaman seorang yang lihai seperti Tian Hua Cincin, dengan tongkat yang diarahkan ke kepala, akan menimbulkan maut. Tiba-tiba kedua orang pemuda itu bergerak. Mula-mula Lai Kong Tek yang bergerak dan dari bawah, pemuda tinggi besar ini sudah menggerakkan kakinya menendang ke arah kedua lutut kaki Tian Hua Cincin. Adapun Kun Leong sambil tertawa juga bangkit dan tangannya mencengkeram ke arah tenggorokan ketua Pek Lian Kau itu. Tentu saja Tian Hua Cincin menjadi kaget bukan main.
Mereka berdua itu, seperti semua tamu, telah dipengaruhi kekuatan sihirnya. Mengapa mereka berdua tahu-tahu dapat melawan? Sesungguhnya tidaklah demikian. Sebelum meninggalkan kedua orang pemuda itu, Honkai Hoatsu telah meninggalkan bekal kepada mereka, yaitu cara-cara menolak pengaruh sihir sehingga ketika tadi Tianhua Qingjin mengeluarkan suara melengking nyaring, Kong Tek dan Kun Liong sudah menutup perhatian mereka dan menggunakan sinkang untuk menolak seperti yang diajarkan oleh Honkai Hoatsu. Akan tetapi, untuk mengelabuhi mata Tianhua Qingjin, mereka berdua ikut-ikut berlutut seperti orang lain. Ketika melihat kakek itu mendekati mereka dan jelas hendak melakukan serangan maut, mereka tentu saja segera bergerak dan mendahului menyerang kakek itu. Tianhua Qingjin selain lihai ilmu sihirnya, juga memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi tingkatnya. Tentu saja diserang oleh Kong Tek seperti itu, dia dengan mudah dapat meloncat dan menghindarkan tendangan dahsyat itu. Yang membuat dia terkejut adalah gerakan Kun Liong. Tak disangka-sangkanya bahwa pemuda itu dapat menyerang dengan gerakan secepat itu. Dia sudah mengelak dengan menarik tubuh atasnya ke belakang, namun sungguh di luar dugaannya, jari-jari tangan pemuda itu masih berhasil mencengkeram ujung jenggotnya yang panjang dan dipelihara baik-baik itu. Dia berteriak kesakitan ketika ujung jenggot itu dibetot dan putus. Sementara itu, Gyokeng yang dipeluk ayahnya ternyata sudah sadar dan tiba-tiba dia merenggutkan diri dari pelukan ayahnya dan bertanya. Mana dia? Mana si jahanam keparat Liong Bukong itu? Tentu saja Chia Keng Hong terkejut dan girang melihat sikap putrinya yang tiba-tiba membalik dan memaki pemuda yang tak disukanya itu. Apa maksudmu? Tanyanya. Ayah, dia si keparat laknat itu, dia telah menipuku. Aku harus membunuhnya. Ayah, bagaimana aku bisa memakai pakaian keparat ini? Dia merenggutkan hiasan kepala dan jubah pengantinnya, mencabut pedangnya dan begitu dia melihat Liong Bukong lalu dia meloncat dan memaki. Bangsat hina-dina, hari ini engkau mampus di tanganku. Melihat putrinya menyerang kalang kabut kepada pemuda yang masih berpakaian pengantin itu, Keng Hong terbelalak. Hatinya bersyukur bahwa akhirnya putrinya terbuka matanya dan dapat melihat bahwa pilihan hatinya itu adalah keliru sama sekali, dapat melihat bahwa pemuda putra ketua Kui Engpang itu bukanlah manusia baik-baik seperti yang telah diketahuinya. Karena dia merasa yakin bahwa putrinya akan dapat menandingi pemuda itu, Keng Hong lalu mencari-cari dengan pandang matanya. Dan pada saat itu dia melihat orang yang dicarinya, yang dianggap menjadi biang keladi sehingga hampir saja putrinya menikah di bawah pengaruh sihir dengan Liong Bukong, yaitu ketua Pek Lian Kao, Tianhua Qingjin. Pada saat itu, dia melihat betapa seorang pemuda berambut pendek yang dia segera kenal sebagai Yap Kun Liong yang dahulu gundul itu, telah menyerang Tianhua Qingjin dan berhasil menarik putus sebagian jenggotnya. Akan tetapi kagetlah hati Keng Hong ketika tiba-tiba kakek itu mendorongkan kedua tangannya ke depan dan membentak. Orang muda, berlututlah engkau. Berlutut? Bagaikan lumpuh seketika kedua kakinya, Kun Liong berlutut. Biarpun dia telah memperoleh bekal dari Honkai Hoatsu untuk menolak pengaruh sihir, namun kekuatan sihir yang langsung diterimanya dan menyerang dirinya melalui gerakan kedua telapak tangan, suara dan pandang mata ketua Pek Lian Kao itu terlalu berat bagi Kun Liong sehingga dia tidak dapat mempertahankan dirinya dan sudah jatuh berlutut tanpa daya sama sekali. Lai Kong Tek yang tidak langsung terserang ilmu sihir itu, hanya terbelalak memandang karena dia melihat kakek itu berubah menjadi seorang raksasa yang 3 kali manusia biasa besar dan tingginya. Namun, ketabahan pemuda ini memang amat luar biasa. Biarpun ada rasa ngeri di hatinya, namun melihat temannya berlutut dan tidak berdaya, dia sudah menerjang ke depan dengan pukulan kanannya mengarah pusar ketua Pek Lian Kao yang di dalam pandang matanya berubah menjadi raksasa itu. Plak! Des! Tubuh Kong Tek terlempar dan terguling-guling ketika sebuah tendangan kilat menyambutnya. Dadanya yang terkena tendangan terasa sesak dan untuk beberapa lama pemuda itu tidak mampu bangkit berdiri, hanya bangun duduk dan mengelus dadanya sambil mengatur pernapasan. Wut! Bu! Tianhua Qingjin sudah berusaha mengelak, namun tetap saja ujung kaki Chia Keng Hong menyentuh pundaknya, membuat dia terhuyung ke belakang. Serangan Keng Hong yang dahsyat ini, yang dilakukan dengan tubuh melayang dari jauh, telah menyelamatkan Kun Liong karena pada saat itu, Tianhua Qingjin sudah mengangkat tongkatnya hendak memukul kepala Kun Liong. Melihat majunya pendekar sakti ini, terkejutlah Tianhua Qingjin.
Dia sudah lama mendengar akan kelihayan Chia Keng Hong ketua Qin Ling Pai, maka cepat dia mengerahkan ilmu sihirnya, mengangkat tongkatnya dan berseru. Chia Keng Hong, berani kau melawan? Hadapilah ular saktiku ini. Keng Hong meloncat ke belakang, matanya terbelalak ketika melihat betapa tongkat hitam di tangan kakek itu berubah menjadi seekor ular hitam yang amat besar, panjang dan mengerikan. Dia meraba punggungnya dan tampaklah sinar hijau berkelebat ketika sebatang pedang berada di tangan pendekar ini. Sebatang pedang yang biasa saja, bahkan bukan pedang logam melainkan sebatang pedang kayu. Akan tetapi itulah pedang Siang Bo Kiam. Pedang kayu harum yang dahulu pernah menggegerkan dunia persilatan. Betapapun juga, kini menghadapi seorang yang menggunakan ilmu sihir, merupakan pengalaman baru bagi Chia Keng Hong, maka dia bersikap waspada dan amat hati-hati, hanya menanti dengan seluruh urat syaraf di tubuhnya siap menghadapi serangan lawan. Hahaha, Qian Hua Cincin. Tidak ada gunanya semua ilmu sulapmu ini. Tongkat tetap tongkat, mana mungkin menjadi ular? Asal tanah kembali menjadi tanah, asal kayu kembali menjadi kayu. Chia Tai Hiap, jangan mau dikelabui ilmu sulap murahan. Tian Hua Cincin terkejut dan Chia Keng Hong girang sekali karena kini ular mengerikan di tangan lawan itu lenyap dan yang tampak hanya tongkat biasa kembali. Tian Hua Cincin membentak dan tangan kirinya digerakkan ke atas, dan terdengar ledakan keras lalu muncul gumpalan asap yang membentuk diri menjadi manusia berkepala singa yang amat menyeramkan. Wujud setan ini dengan buasnya lalu melayang dan menerkam ke arah Keng Hong. Pendekar ini adalah seorang yang sakti dan tidak mengenal takut, namun menyaksikan wujud yang aneh itu dia terkejut bukan main dan cepat dia sudah melempar tubuh ke belakang, bergulingan sampai jauh sambil memutar Siang Bo Kiam melindungi tubuhnya. Ketika dia meloncat bangun dengan sigapnya, dia melihat gumpalan asap itu masih mengejarnya. Kembali Hong Kai Hoatsu tertawa bergelak. Hahaha, lihat baik-baik, Chia Tai Hiap. Asap itu hanyalah jadi-jadian yang tercipta oleh tukang sulap itu, bukan apa-apa dan hanya gertak sambal saja. Hong Kai Hoatsu bertepuk tangan 3 kali dan setan asap itu pun lenyap. Bukan main marahnya hati Tian Hua Cincin. Dengan tongkat hitamnya dia menuding ke arah Chia Keng Hong dan Hong Kai Hoatsu sambil membentak. Jadi kalian telah bersekutu untuk datang memusuhi Peklian kau? Chia Keng Hong, mengapa engkau begini tak tahu malu? Putrimu dan calon suaminya datang dan mereka memohon kepada kami agar suka merayakan pernikahan mereka karena engkau tidak menyetujui pernikahan itu. Melihat namamu dan nama Qin Ling Pai, kami telah berbaik hati untuk menolongnya dan bersusah payah merayakan pernikahan mereka. Siapa tahu engkau, ayahnya sendiri, malah datang mengacau dan memusuhi kami. Aturan mana ini? Apakah budi kebaikan kami hendak kau balas dengan permusuhan? Chia Keng Hong mengerutkan alisnya, menengok ke kiri dan melihat betapa puterinya mendesak Liong Bukong dengan serangan-serangan maut, kemudian betapa pemuda itu tiba-tiba membalikkan tubuh dan melarikan diri, dikejar oleh Giok Keng. Dia merasa khawatir sekali lalu berteriak. Keng Ji, jangan kejar dia. Kembalilah ke sini. Akan tetapi Giok Keng yang sudah amat marah kepada Liong Bukong, mana mau melepaskan pemuda yang kini amat dibencinya itu? Dia mengejar terus, bahkan membentak nyaring. Jahanam keparat, lari ke neraka pun akan kukejar kau sampai dapat. Melihat ini, Yap Kun Leong yang sudah berhasil merobohkan para pengeroyoknya lalu berseru. Chia Supek, jangan khawatir, biar Tacu yang menyusul Sumoy dan membantunya. Tanpa menanti jawaban, pemuda itu lalu melesat pergi dengan kecepatan yang amat luar biasa sehingga Keng Hong sendiri bengong dan kagum dibuatnya. Hatinya lega melihat Kun Leong melindungi putrinya, maka dia lalu menghadapi Tian Hua Cincin dengan tenang, lalu menjawab kata-katanya tadi dengan suara lantang. Tian Hua Cincin, bukankah engkau yang memutar balik omongan? Putriku melaksanakan upacara pernikahan yang telah kau atur, bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena dia berada di bawah pengaruh sihirmu yang keji. Tian Hua Cincin terkejut dan semua tamu yang tadinya saling serang kini telah menghentikan pertempuran mereka karena melihat bahwa orang-orang yang mereka bela kini sedang bertengkar. Mereka kini datang mendekat dan mendengarkan penuh perhatian, sedangkan para anak buah Peklian kau hanya mengurung tempat itu karena sebelum menerima perintah dari ketuanya, mereka pun tidak berani sembarangan turun tangan. Para tamu yang tadi tidak mau mencampuri keributan dan tidak ikut bertempur, hanya memandang dari jauh, kini diam-diam meninggalkan tempat itu karena tidak ingin terlibat ke dalam permusuhan.
Hanya ada 20 lebih saja orang-orang Kang Ou yang berpihak kepada Chia Keng Hong termasuk tokoh-tokoh Go Bi Pai, sedangkan selebihnya, lebih 50 orang Kang Ou, adalah teman-teman Pek Lian Kau. Ketua Chin Ling Pai membohong. Tian Hua Qinjin yang sudah dapat menenteramkan hatinya membantah dengan teriakan keras, kemudian dia menengok ke arah semua tamu yang masih berada di situ. Cui sekalian para tamu yang terhormat menjadi saksi. Apakah ada permainan paksaan dalam upacara pernikahan tadi? Apakah ada yang memaksa pengantin wanita melakukan upacara sembahyang? Tidak ada. Tidak ada. Serentak terdengar jawaban puluhan buah mulut para tamu, sedangkan mereka yang pro kepada Chia Keng Hong tidak ada yang dapat menjawab karena mereka itu diam-diam harus mengakui bahwa tadi tidak ada pemaksaan terhadap pengantin wanita. Chia Keng Hong tersenyum mengejek, menghadapi para tamu dan berkata, suaranya lantang. Cui sekalian mana tahu akan kelicikan pendeta hitam ini? Putriku tadi berada dalam keadaan tidak sadar, berada di bawah pengaruh sihir dan obat perampas ingatan. Semua telah diatur oleh Tian Hua Qinjin. Bahkan ketika aku datang, diam-diam dia menggunakan ilmu sihir yang membuat aku tidak sadar. Kalau saja tidak Hong Kai Hoatsu yang menolong, tentu aku pun telah dicelakakannya tanpa ada seorang pun tamu yang menduga dan mengetahuinya. Bohong. Semua mata melihat. Semua telinga mendengar betapa ketua Chin Ling Pai telah ribut mulut dengan putrinya dan karena marahnya lalu roboh pingsan. Kami bahkan telah menolong Chia Tai Hiap dan menggotongnya ke dalam, bagaimana kini kau bisa menuduh yang bukan-bukan? Cui sekalian harap jangan mudah dibohongi orang. Pek Lian Kau sudah terlalu banyak dikabarkan jelek. Padahal, Pek Lian Kau adalah perkumpulan orang gagah yang membela rakyat yang tertindas oleh pemerintah lalim. Pek Lian Kau selalu mengutamakan kegagahan mana kami sudi berbuat keji dan buruk? Hahaha, omongan ketua Pek Lian Kau seperti kentut. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata nyaring dan kembali Hong Kai Hoatsu yang bicara itu. Kini dia didampingi oleh Lai Kong Tek dan seorang dara muda yang cantik akan tetapi mukanya pucat, matanya merah oleh tangis, dan pakaian serta rambutnya kusut seperti orang menderita sakit berat. Siapakah dara itu? Dia bukan lain adalah Bu Li Chun. Seperti telah diceritakan di bagian depan ketika berkenalan dengan Hong Kai Hoatsu dan Lai Kong Tek, Yap Kun Leong telah mendengar penuturan mereka tentang seorang gadis yang diculik oleh Pek Lian Kau. Untuk keperluan mencari gadis yang menjadi tunangan Lai Kong Tek itulah maka guru dan murid itu menuju ke Pek Lian Kau dan minta bantuan Yap Kun Leong. Tadi, ketika terjadi ribut mulut, diam-diam Lai Kong Tek disuruh oleh gurunya untuk pergi menyelinap dan mencari tunangannya yang mereka duga berada di tempat itu. Lai Kong Tek menyelinap memasuki bangunan besar itu dari pintu samping tanpa diketahui oleh para anak buah Pek Lian Kau yang sedang tertarik oleh keributan di luar. Ketika tiba di ruangan dalam, Kong Tek menangkap seorang pelayan wanita dan mengancamnya untuk menunjukkan tempat tahanan wanita. Pelayan yang ketakutan itu terpaksa membawa pemuda perkasa ini ke belakang dan di dalam sebuah kamar, dia melihat beberapa orang dara yang keadaannya menyedihkan sekali. Siapkah di antara kalian yang bernama Bu Li Chun? Tanyanya halus, karena sesungguhnya, baru satu kali Lai Kong Tek melihat tunangannya, itu pun ketika tunangannya masih kecil beberapa tahun yang lalu. Seorang dara berusia 18 tahun, cantik dan pucat, keadaannya menyedihkan seperti para tawanan lain, melangkah maju dan memandang kepada Lai Kong Tek penuh selidik dan penuh rasa takut. Hati pemuda itu terharu, dan cepat dia maju, lalu memegang kedua tangan dara itu. Jangan khawatir, aku datang untuk menolongmu. Aku Lai Kong Tek. Mendengar ini, gadis itu teringat dan segera menangis terisak-isak dan tentu sudah roboh kalau tidak segera dirangkul oleh pemuda itu. Lai Kong Tek lalu membawanya keluar dan menjumpai gurunya. Hong Kai Hoatsu girang melihat muridnya sudah berhasil membebaskan gadis yang mereka cari-cari itu, dan pada saat Tian Hua Qinjin mendesak Chia Keng Hong dengan omongannya, dia sudah mentertawakan kakek itu. Tian Hua Qinjin ketua Pek Lian Kau selain pandai menggunakan ilmu sulap secara curang juga pandai menggerakkan bibir dan lidah menyebar racun yang manis rasanya. Hong Kai Hoatsu melanjutkan kata-katanya yang lantang. Harap cuy sekalian lihat nona ini. Dia adalah seorang gadis baik-baik yang telah diculik oleh orang-orang Pek Lian Kau. Apakah dengan perbuatan keji itu Tian Hua Qinjin masih mau mengelabuhi mata semua orang dengan mengatakan bahwa Pek Lian Kau adalah orang-orang gagah yang berjiwa patriot? Terdengar suara berisik yang marah di antara para tamu.
Tian Hua Qingjin sendiri menjadi pucat mukanya ketika melihat Bu Li Chun sudah berdiri di dekat Hong Kai Hoatsu. Akan tetapi, dia adalah seorang yang amat cerdik. Dia dapat mengenal watak wanita yang selalu hendak memegang teguh nama baiknya dan menyimpan rahasia kesuciannya sebagai seorang perawan. Maka sambil tersenyum lebar dia berkata, "Hahaha, kakek pengemis yang hendak berlagak. Aku tidak mengenal siapa adanya engkau yang berlagak aneh ini, akan tetapi engkaulah yang memutarbalikkan omongan. Gadis ini adalah Nona Bu Li Chun, dan dia adalah seorang di antara dara-dara perkasa yang dengan sukarela ingin menjadi anggota peklian kau karena dia pun berjiwa patriot. Dia menjadi tamu kami di sini, dan siapapun boleh bertanya kepadanya, apakah selama berada di sini dia sebagai seorang perawan terhormat telah ada yang mengganggunya." Bu Xiaoqia, harap suka menjawab. "Apakah selama ini Nona diganggu orang di peklian kau?" "Lai Koko, aku pinjam pedangmu sebentar." Tiba-tiba Bu Li Chun berkata halus sambil meloloskan pedang yang tergantung di pinggang tunangannya. Lai Kongtek tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh gadis itu, maka tidak mencegahnya. Dengan pedang di tangannya, Bu Li Chun lalu berlari menghampiri Tian Hua Qingjin, dan kakek ini memandang sambil tersenyum. Maklum bahwa darah ini tentu tidak akan begitu tebal muka untuk mengakui keadaannya, dan di samping ini, biarpun darah itu memegang pedang, dia tidak merasa terancam dan tidak pula merasa takut. "Bu Xiaoqia, bukankah engkau ingin menjadi murid peklian kau, menjadi muridku secara sukarela tanpa paksaan?" Kembali dia berkata dengan suara menggetarkan wibawa kuat. Bu Li Chun dengan muka tunduk tanpa memandang kakek itu kini berdiri di sampingnya, mengangkat muka memandang kepada semua tamu dengan air mata bercucuran. Kemudian terdengar suaranya lantang. "Saat seperti ini sudah lama kutunggu-tunggu. Aku Bu Li Chun hanya mampu membalas sakit hati secara begini. Cui sekalian dengarlah baik-baik. Aku telah diculik oleh peklian kau dan aku telah diperkosa oleh tua bangka keparat ini." Tiba-tiba setelah meneriakan pengakuan hebat ini, yang tak mungkin dikeluarkan oleh mulut seorang gadis yang menganggap lebih baik mati daripada mengaku diperkosa orang, Bu Li Chun menggerakkan pedang tunangannya, menggorok leher sendiri. "Hai! Terang!" Pedang itu mencelat terlepas dari tangan Bu Li Chun, akan tetapi setelah terlebih dulu mengerat kulit leher darah itu. Kulit leher yang putih itu seketika berubah merah, darah muncrat-muncrat dan terdengar suara aneh dari leher Bu Li Chun yang menggunakan kedua tangan memegang lehernya, tubuhnya terguling ke atas tanah. "Bumoy!" Lai Kongtek yang tadi kurang cepat bergerak sehingga sambitan piaunya yang membuat pedang terlepas itu masih tidak dapat menolong tunangannya, meloncat dan berlutut, mengangkat tubuh darah itu, di pangkunya. Mukanya pucat sekali ketika dia melihat betapa leher itu terkuak lebar dan darah muncrat-muncrat mengerikan. Sekali pandang saja tahulah dia bahwa dia telah terlambat, bahwa nyawa gadis tunangannya ini tak mungkin dapat ditolong lagi. Bu Li Chun membuka kedua matanya memandang pemuda gagah itu, tersenyum dan bibirnya bergerak-gerak namun tidak ada suara yang keluar, kemudian dia terkulai lemah dalam pelukan Lai Kongtek. Berisiklah semua orang menyaksikan peristiwa mengerikan itu dan pada wajah banyak tokoh Kang Ou terbayang kemarahan hebat mendengar pengakuan gadis yang membunuh diri itu telah diperkosa oleh Tian Hua Qingjin. Akan tetapi mereka tidak berani langsung bergerak karena mereka maklum akan kelihayan kakek itu. "Hahaha, agaknya gadis ini adalah kaki tangan musuh yang sengaja dikirim ke sini untuk memburukkan nama Pinto. Sungguh perbuatan yang curang sekali kalau begitu." Tian Hua Qingjin yang cerdik itu masih tidak kekurangan akal untuk memutarbalikkan kenyataan. Kemudian dia memandang ke arah mayat Bu Li Chun yang masih dipeluk oleh Lai Kongtek dan terdengar suaranya penuh getaran aneh. "Harap Cui lihat baik-baik. Gadis itu kelihatannya saja membunuh diri, akan tetapi sesungguhnya tidak. Dia waras dan sehat, pedang tadi tidak mengenai lehernya dan dia hanya pura-pura mati saja. Lihat baik-baik, semua tadi hanyalah perbuatan kakek gila tukang sihir itu." Semua mata terbelalak, termasuk mata Chia Keng Hong yang karena keinginan tahu dan keheranannya, telah menunda niatnya menerjang ketua peklian kau itu dan memutar leher memandang ke arah Bu Li Chun. Dan, seperti juga orang lain kecuali Lai Kongtek dan gurunya, dia pun melihat betapa leher gadis itu kini putih bersih tidak ada darahnya sedikit pun juga, dan gadis itu masih bernapas, dan tersenyum-senyum dengan mata terbuka lebar. Tidak mungkin.
Pendekar sakti ini berbisik dan menggoyang kepalanya untuk mengusir pandangan yang tidak semestinya itu. Dia tadi melihat sendiri betapa pertolongan Lai Kongtek terlambat, betapa sebelum terlempar, pedang itu telah menggorok leher Bu Li Chun dan betapa leher itu terluka, terkuak lebar dengan darah muncrat-muncrat dan gadis itu telah menghembuskan napas terakhir di dalam pelukan Lai Kongtek. Tian Hua Qinjin. Lagi-lagi engkau hendak mengelabuhi para tamu yang terhormat ini dengan ilmu sulapmu. Gadis itu jelas telah tewas, membunuh diri dengan pedang karena telah kau perlakukan hal yang terkutuk atas dirinya. Cui sekalian harap jangan mudah dikelabui dan lihatlah baik-baik. Bu Li Chun telah tewas membunuh diri. Darahnya pun belum kering. Hong Kai Hoatsu berteriak, suaranya juga mengandung getaran hebat dan kedua tangannya dengan jari terbuka didorongkan ke depan, ke arah Bu Li Chun dan terdengar teriakan-teriakan di sana-sini ketika semua mata, termasuk mata Chia Keng Hong, melihat gadis itu benar telah menjadi mayat dengan luka besar di leher dan darahnya masih mengalir keluar. Sedangkan Lai Kongtek dengan muka pucat dan alis berkerut memangku dan memandang gadis itu. Tian Fi Qinjin menjadi marah sekali. Kembali ilmu sihirnya yang dipergunakan untuk menyelamatkan nama dan dirinya, telah digagalkan oleh kakek aneh yang muncul tanpa disangka-sangkanya dalam pesta pernikahan yang telah diaturnya itu. Dengan alis berkerut dan mata mengeluarkan sinar berapi-api dan penuh kekuatan sihir dia menghadapi Hong Kai Hoatsu dan membentak. Pendeta yang lancang mencampuri urusan orang. Siapakah engkau dan apa sebabnya engkau memusuhi kami? Hong Kai Hoatsu menggeleng-geleng kepala yang ditutup kopiah bayi itu sambil tersenyum dan menjawab. Tian Hua Qinjin, engkau sudah menggunakan julukan Qinjin, namun ternyata masih mengumbar nafsu angkara murka dan gila akan kedudukan dan kemuliaan duniawi. Ketahuilah, aku disebut orang Hong Kai Hoatsu, pekerjaanku hanya bertapa. Akan tetapi karena melihat betapa tunangan dari muridku itu telah diculik oleh anak buah Pek Lian Kau, terpaksa aku turun gunung dan mencarinya. Jejaknya menuju ke sarangmu ini dan ternyata benar bahwa tunangan muridku itu terculik oleh orang-orangmu dan telah menjadi korban kebiadabanmu. Entah berapa banyaknya wanita baik-baik yang menjadi korban kekejianmu yang kau lakukan mengandalkan nama Pek Lian Kau dan mengandalkan ilmu sihirmu yang jahat. Hong Kai Hoatsu pendeta keparat? Ingatlah kau di mana kau bicara. Hahaha. Tentu saja. Aku bicara di depan ketua Pek Lian Kau bagian timur, berada di sarang Pek Lian Kau dan sedang dikepung oleh anak buah Pek Lian Kau. Dan baru sekarang aku tahu, juga para enghyong yang hadir di sini tentu tahu bahwa Pek Lian Kau yang dikenal sebagai perkumpulan pejuang rakyat itu sesungguhnya hanya ditunggangi oleh orang-orang jahat sehingga berubah menjadi perkumpulan orang-orang jahat yang pekerjaannya merampok harta benda, menculik wanita, dan memberontak mengejar kedudukan. Keparat? Tian Hua Qinjin membentak, tak dapat menahan kemarahannya, lalu memberi tanda dengan tongkatnya sebagai aba-aba untuk menyerbu. Anak buah Pek Lian Kau yang sudah mengurung tempat itu segera berteriak-teriak dan menerjang maju. Manusia busuk berkedok nama rakyat pejuang. Kau harus mampus. Chia Keng Hong sudah menerjang ke depan menyambut gerakan Tian Hua Qinjin yang tadi masih menyerang ke arah Hong Kai Hoatsu. Trak! Plak! Tubuh Tian Hua Qinjin terhuyung ke belakang ketika tongkatnya bertemu dengan Siang Bo Kiam dan telapak tangan kirinya disambut oleh telapak tangan Chia Keng Hong. Terkejutlah Tian Hua Qinjin. Dia sudah lama mendengar nama besar Chia Keng Hong sebagai ketua Qin Ling Pai yang berilmu tinggi sekali. Memang dia sudah merasa gentar mendengar nama besar pendekar ini, akan tetapi dia menjadi besar hati karena dia mengandalkan kekuatan sihirnya untuk mengatasi pendekar sakti itu. Namun sekarang di samping Chia Keng Hong terdapat Hong Kai Hoatsu yang agaknya merupakan seorang ahli dalam ilmu sihir sehingga beberapa kali ilmu sihirnya melempem dibikin buyar dan punah oleh Hong Kai Hoatsu. Terpaksa dia tidak mau menggunakan ilmu sihir lagi, karena kalau Hong Kai Hoatsu maju menghadapi ilmu sihirnya, berarti dia dikeroyok dua dan harus memecah kekuatan sinkangnya. Dengan nekat dia lalu memutar tongkatnya dan mengeluarkan ilmu tongkatnya yang amat dahsyat sehingga Chia Keng Hong yang mengenal lawan tangguh tidak memandang rendah kepadanya. Segera terjadi pertandingan hebat antara kedua orang sakti itu. Adapun Hong Kai Hoatsu yang maklum bahwa keselamatan Chia Keng Hong tentu terancam kalau dia tidak berjaga-jaga untuk melawan ilmu sihir ketua Pek Lian Kau, hanya menonton di pinggiran sambil kadang-kadang menggunakan kaki tangan merobohkan anggota Pek Lian Kau yang berani mencoba untuk menyerangnya.
Dia tidak berani ikut menyerang Tian Hua Qingjin, karena dalam beberapa jurus saja kakek yang ahli dalam ilmu sihir ini maklum bahwa dibandingkan dengan kedua orang yang sedang bertempur itu, tingkat ilmu silatnya masih kalah jauh sehingga bantuannya tidak akan ada artinya, bahkan akan mengacaukan gerakan serangan ketua Qin Lingpai itu. Kini keadaan para tamu menjadi berbalik. Kalau tadinya terdapat orang-orang yang jauh lebih banyak jumlahnya memihak Pek Lian Kau, sekarang mereka itu sebagian besar membalik dan menentang Pek Lian Kau. Mengapa demikian? Sebagian besar para tamu adalah orang-orang Kang Ou dan tadinya mereka suka bekerja sama dengan Pek Lian Kau bukan semata-mata karena perkumpulan ini royal dalam menjamu dan menghormati mereka, melainkan karena mereka sungguh-sungguh menganggap bahwa Pek Lian Kau adalah perkumpulan pejuang rakyat yang menentang pemerintah lalim dan membela rakyat tertindas. Kini baru terbuka mata mereka, dan mereka telah melihat bukti betapa kejinya ketua Pek Lian Kau yang menyuruh anak buahnya menculik gadis lalu memperkosanya. Setelah melihat kenyataan ini, sebagai pendekar-pendekar gagah di dunia persilatan, tentu saja mereka tidak sudi lagi bersekutu dengan kakek keji itu. Maka kini sebagian besar di antara mereka berpihak kepada Chia Keng Hong dan menyambut serbuan para anak buah Pek Lian Kau. Tentu saja masih ada di antara para tamu yang memihak Pek Lian Kau dan mereka ini memanglah orang-orang dari golongan sesat yang terdiri dari perampok, bajak, dan orang-orang yang tidak pernah merasa segan melakukan perbuatan jahat demi mengumbar hawa nafsu mereka. Anggota Pek Lian Kau yang kebetulan berada di situ dan kini maju menyerbu berjumlah kurang lebih 100 orang dan ditambah dengan para tamu golongan sesat yang membantu mereka, maka jumlah mereka antara 125 orang. Sedangkan pihak yang menjadi lawan mereka hanya berjumlah kurang lebih 40 orang. Maka dengan perimbangan kekuatan yang berat sebelah ini, setiap orang Kang Ou dikeroyok oleh 2-3 orang Pek Lian Kau dan di antara para anggota Pek Lian Kau terdapat banyak tokoh yang berilmu tinggi. Terdesaklah mereka yang menentang Pek Lian Kau dan sudah beberapa orang yang roboh terluka sungguh pun di pihak Pek Lian Kau juga banyak yang terluka. Lai Kong Tek mengangkat mayat tunangannya, merebahkannya di tempat aman, kemudian bagaikan seekor harimau kelaparan, pemuda tinggi besar yang berduka dan marah ini mengamuk. Sepak terjangnya menggiriskan para anggota Pek Lian Kau dan baru setelah dia dikeroyok oleh 5 orang pimpinan Pek Lian Kau tingkat rendah, terjangan pemuda ini dapat dibendung dan terjadi pertempuran yang amat seru dan mati-matian. Pertandingan antara Tian Hua Qingjin dan Chia Keng Hong juga berlangsung dengan hebatnya sehingga Hong Kai Hoatsu yang menonton sambil menjaga kalau ketua Pek Lian Kau itu berlaku curang mempergunakan sihirnya, menjadi amat kagum. Baru sekali selama hidupnya dia menyaksikan pertandingan ilmu silat yang sedemikian hebat dan bermutu. Diam-diam dia merasa bersyukur bahwa di saat itu muncul pendekar ketua Qin Lingpai ini, karena kalau tidak demikian, dia sukar dapat percaya apakah Yap Kun Leong yang diandalkannya itu akan mampu menandingi ketua Pek Lian Kau yang sedemikian lihainya. Bagi Chia Keng Hong sendiri yang selama belasan tahun ini baru beberapa kali bertanding melawan datuk-datuk kaum sesat ketika dia membantu pemerintah membasmi kaum pemberontak, kini merasa menemukan lawan yang benar-benar tangguh sekali. Ketua Pek Lian Kau wilayah timur ini ternyata masih lebih lihai daripada 5 datuk kaum sesat yang pernah dilawannya. Setelah dia menggerakkan pedang kayu harum di tangannya itu dengan ilmu pedang yang khas untuk pedang itu, yaitu Siang Hok Kiam Sut dan mendasari gerak kaki dan tangan kirinya dengan Tai Kek Sin Kun, barulah lewat 100 jurus dia mampu mendesak Tian Hua Qingjin yang kini mundur-mundur dan baru berhasil membalas tiap 3 kali serangan lawan dengan satu serangannya sendiri yang tidak begitu berarti. Padahal setiap serangan yang dilancarkan lawannya, baik dengan pedang kayu harum itu maupun dengan pukulan tangan kiri yang terbuka, amat dahsyat dan membuatnya mengeluarkan keringat dingin dan terus main mundur. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan berbondong-bondong masuklah banyak orang melalui pintu gerbang Pek Lian Kau. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Keng Hong, Hong Kai Hoatsu, dan para orang Kang Ou yang menentang Pek Lian Kau ketika puluhan orang yang baru datang itu serta-merta membantu pihak Pek Lian Kau dan menyerang mereka. Bahkan Keng Hong sendiri kini diserang oleh seorang pemuda tampan yang berpedang ular dan memiliki ilmu silat lihai sekali. Pemuda ini bukan lain adalah Ouyang Bo. Dia telah datang bersama istrinya, yaitu Lau Kim In, dan Markus bekas anak buah Legaspi Selado diiringkan oleh hampir 100 orang anak buahnya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lau Kim In dan Ouyang Bo memimpin para pemberontak Mongol dan membentuk pasukan tombak maut. Bersama dengan Markus yang menggabungkan diri dengan mereka,
Pasukan ini hendak bergabung dengan Pek Lian Kau untuk memberontak terhadap pemerintah. Pertempuran yang sudah berat sebelah itu menjadi makin tidak berimbang lagi ketika pasukan Tombak Maut ikut menyerbu dan membantu Pek Lian Kau. Kini setiap orang dikeroyok oleh banyak lawan. Chia Keng Hong sendiri selain harus menghadapi Tian Hua Qinjin dan Ouyang Bo juga diserang oleh Lau Kim In yang membantu suaminya. Namun pendekar Qin Lingpai ini ternyata hebat sekali kepandaiannya. Dengan marah Siang Bo Kiam di tangannya bergerak seperti kilat, tampak sinar hijau menyambar-nyambar dan Ouyang Bo dan Lau Kim In berteriak kaget, mencelat mundur dan pundak mereka berdarah tercium sinar pedang Siang Bo Kiam. Mereka kaget dan penasaran sekali. Mereka adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, akan tetapi dalam beberapa gebrakan saja telah terluka oleh lawan ketua Pek Lian Kau ini. Jiwie, hati-hatilah. Ketua Qin Lingpai ini lihai sekali ilmu pedangnya. Tian Hua Qinjin yang sudah mengenal Ouyang Bo berkata memperingatkan. Diam-diam Ouyang Bo dan Lau Kim In terkejut sekali. Terutama sekali Lau Kim In. Jadi inikah pendekar sakti yang selama ini dipuji-puji subonya dan selama ini merupakan nama yang dia junjung tinggi. Adapun Ouyang Bo juga terkejut karena tentu saja dia mengenal nama ketua Qin Lingpai. Dia tahu bahwa pendekar yang sakti ini bernama Chia Keng Hong dan menjadi sahabat baik serta selalu membantu gerakan Panglima Besar Tehu dalam menghadapi para pemberontak. Bersama Panglima Tehu, pendekar ini telah mengobrak-abrik sarang-sarang pemberontak, seperti Telaga Setan, Kuiou, Pulau Ular, dan lain tempat lagi. Bahkan Datuk Hitam Toat Beng Hoatsu yang lihai itu kabarnya tewas di tangan Panglima Tehu, sedangkan ayahnya sendiri, Bantok Choaong Ouyang Kok, tewas di tangan Chia Keng Hong. Sekarang, pendekar ini kembali telah menyerbu Pek Lian Kau. Dengan hati giris Ouyang Bo dan Lau Kim In maju lagi, kini lebih hati-hati mengeroyok Chia Keng Hong. Sementara itu, Hong Kai Hoatsu yang bantu-membantu dengan muridnya, Lai Kong Tek, dikeroyok oleh Markus dan belasan orang pimpinan Pek Lian Kau dan jagoan-jagoan Mongol. Guru dan murid ini beradu punggung dan melawan mereka mati-matian. Chia Keng Hong, berlututlah kau, lihat naga saktiku hendak menelanmu, tiba-tiba terdengar bentakan ketua Pek Lian Kau. Chia Keng Hong maklum bahwa lawannya menggunakan sihir, dia sudah mengerahkan sinkangnya untuk melawan pengaruh itu, namun karena tadi dia mau memandang muka kakek itu sehingga sinar matanya bertaut dengan sinar mata penuh kekuatan mujizat itu, pendekar ini tidak mampu menahan kakinya yang seperti memaksa diri berlutut. Chia Tehiap, bangkitlah. Pekik nyaring ini keluar dari mulut Hong Kai Hoatsu. Biarpun dia sedang dikeroyok banyak lawan, kakek ini masih memperhatikan keadaan Keng Hong sehingga menolongnya dari pengaruh sihir lawan. Seketika Keng Hong sadar dan dengan pekik melengking nyaring sekali dia menerjang maju, pedangnya berkelebat. Terang-terang, krek. Pedang di tangan Ouyang Bo dan Lau Kim In terpental hampir terlepas dari pegangan, sedangkan ujung tongkat hitam di tangan Tian Hua Qinjin patah. Kagetlah kakek ini sehingga dia meloncat ke belakang dengan muka pucat. Kalian berani melawan aku? Lihat, aku adalah Giam Loong, malaikat pencabut nyawa, dari langit. Hayo kalian berlutut. Hayo kalian berlutut. Hong Kai Hoatsu membentak dan semua pengeroyoknya, kecuali Markus berlutut dengan taat. Mengapa Markus tidak terpengaruh oleh bentakan yang mengandung kekuatan mujizat ini? Hal ini adalah karena Markus belumlah begitu paham akan bahasa Han sehingga bentakan yang dikeluarkan di antara suara hiruk-pikuk pertempuran itu tidaklah terdengar jelas olehnya dan karenanya dia pun tidak terpengaruh. Akan tetapi melihat betapa semua temannya berlutut, dia terkejut sekali dan sebelum dia sempat mengelak, Hong Kai Hoatsu telah berhasil menotopnya roboh. Kakek ini lalu berteriak. Chia Tehiap, Kong Tek, dan Cui sekalian, mari kita pergi. Teriakan ini menyadarkan Chia Keng Hong dan yang lain-lain bahwa melawan terus menghadapi jumlah lawan yang jauh lebih banyak itu tiada gunanya. Apalagi yang menjadi pokok persoalan, yaitu Nona Chia Giok Keng telah pergi dari situ mengejar pengantin pria tadi. Pergi! Terdengar teriakan-teriakan mereka. Chia Keng Hong maklum bahwa beberapa kali dia ditolong oleh Hong Kai Hoatsu, maka dia lalu memutar Siang Bo Kiam sedemikian rupa sehingga ketiga orang pengeroyoknya terpaksa bergerak mundur. Kesempatan ini dia pergunakan untuk meloncat jauh ke arah Lai Kong Tek yang terdesak hebat oleh para pengeroyoknya. Sing, terang, krek.
Senjata-senjata para pengeroyok Lai Kongtek patah-patah dan mereka terpaksa mundur, memberi kesempatan kepada Lai Kongtek untuk lolos dari kepungan. Mereka berdua lalu meloncat ke dekat Hong Kai Hoatsu, lalu bersama para tokoh Kang Ou yang tadi ikut menentang Pek Lian Kau mereka mulai mundur. Pihak Pek Lian Kau mengejar, akan tetapi tiba-tiba Hong Kai Hoatsu berteriak nyaring dan aneh sekali bagi para pengejar itu, mendadak tampaklah awan hitam yang tebal bergerak turun dan membuat pemandangan menjadi gelap. Tentu saja mereka menjadi bingung dan tidak melihat lagi kemana orang-orang Kang Ou itu melarikan diri. Setelah Tian Hua Qinjin yang mengerahkan ilmunya juga memekik nyaring, awan hitam itu lenyap, akan tetapi para musuh juga sudah lenyap. Mereka itu melarikan diri dengan berpencaran sehingga sukarlah untuk mengejar. Jangan kejar! Tian Hua Qinjin berseru. Kakek ini maklum bahwa dengan berpencar, pengejaran menjadi berbahaya sekali karena kekuatan anak buahnya menjadi terpecah-pecah pula sedangkan pihak musuh demikian lihai, terutama ketua Qin Ling Pai tadi. Masih ngeri dia memikirkan kehebatan pedang kayu harum di tangan Chia Keng Hong tadi yang membuat ujung tongkat wasiatnya sampai patah. Semua orang tentu saja mentaati perintah ketua Pek Lian Kau dan berbondong mereka memasuki kembali markas Pek Lian Kau dan para anak buahnya merawat teman-teman yang terluka. Pihak orang-orang Kang Ou yang terluka juga tidak ada lagi karena mereka telah dibawa lari oleh teman masing-masing. Sedangkan para orang Kang Ou yang tadi membantu mereka, dipersilakan masuk ke ruangan tamu dan dijamu sebagai tanda terima kasih Pek Lian Kau dan untuk mengikat hati mereka agar selanjutnya menjadi sekutu mereka. Sementara itu, dalam pelarian yang berpencaran tadi, Chia Keng Hong tetap berlari bersama Hong Kai Hoatsu dan Lai Kongtek. Di tengah perjalanan Lai Kongtek berkata, "Terima kasih kepada Chia Lo Cianpue yang telah membantu saya tadi." Mereka berhenti berlari karena tidak ada yang mengejar, dan andai kata ada juga yang mengejar, asal tidak terlalu banyak jumlah lawan, tentu akan mereka basmi dengan mudah. Tidak perlu berterima kasih, bahkan maafkan aku akan sikapku tadi ketika engkau membela anakku. Engkau memang benar. Berkata Chia Keng Hong dengan muka agak merah, teringat betapa dia tadi hampir membunuh pemuda ini, yang biarpun sama sekali tidak mengenal Giok Keng, telah mati-matian membelanya. Kemudian ternyata bahwa pemuda ini dan gurunya yang telah menolong dia, dan telah menyadarkan Giok Keng. Andai kata tidak ada guru dan murid ini, entah apa jadinya. Akan tetapi yang jelas, Giok Keng menjadi korban kekejian Pek Lian Kau dan Liong Bukong, sedangkan dia sendiri tentu tidak terluput dari malapetaka. Kalau mau bicara tentang budi, akulah yang berhutang budi kepada gurumu, dan kepadamu, orang muda. Hahaha, Chia Tai Hiap mengapa menjadi begini sungkan-sungkan? Di antara orang sendiri yang selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan, bantu-membantu merupakan hal yang lumrah, bahkan sudah semestinya. Kalau tidak ada Chia Tai Hiap, juga kalau tidak ada Yap Si Chu yang keduanya memiliki ilmu kepandaian setinggi langit, mana kami mampu menghadapi orang-orang Pek Lian Kau itu? Mendengar disebutnya nama Yap Kun Liong, Chia Keng Hong teringat akan putrinya, maka sambil menjura dia berkata, "Sekarang saya hendak pergi menyusul dan mencari putriku, kita terpaksa berpisah di sini. Saya harap saja kalau ada waktu dan kesempatan, Hoatsu Sudi memberi kehormatan kepada saya dengan mengunjungi Qin Ling San." Hong Kai Hoatsu mengangkat tangannya ke atas sambil berkata, "Nanti dulu, Tai Hiap. Saya mempunyai niat hati yang perlu saya kemukakan kepada Tai Hiap." "Ada petunjuk apakah yang Hoatsu hendak berikan kepadaku?" Chia Keng Hong menjawab sambil memandang tajam. Kakek yang biasanya hanya tersenyum-senyum itu kini menarik napas panjang, wajahnya bersungguh-sungguh. "Secara tidak sengaja saya telah melihat dan mendengar semua yang dialami oleh putrimu dan merasa kasihan sekali kepada putrimu, Tai Hiap. Namanya telah dicemarkan di depan banyak orang oleh si laknat Liong Bukong dan perkumpulan kotor Pek Lian Kau. Dan sebagai seorang tua yang awas akan gerak-gerik muridnya, saya pun telah melihat sikap muridku kepada Tai Hiap tadi, ketika membela putrimu. Muridku sendiri, di tempat itu, telah pula kehilangan calon istrinya yang telah tewas membunuh diri. Ah, Suhu. Mengapa Tacu tadi sampai terlupa untuk membawa lari mayat Buli Chun?" Tiba-tiba Lai Kongtek memotong ucapan suhunya dengan suara menyesal dan kaget. "Biarlah, Kongtek. Lebih baik kalau mayatnya dikubur oleh mereka agar selalu menjadi peringatan akan perbuatan kotor ketua mereka dan menginsafkan para anggotanya betapa mereka mengabdi kepada seorang yang jahat seperti Tian Hua Qinjin itu."
Kalau boleh saya mengatakan, bagaimanakah selanjutnya kehendak Hoatsu? Chia Keng Hong bertanya, diam-diam dia mempertimbangkan karena dia sudah dapat menduga apa yang hendak dikatakan selanjutnya oleh kakek sakti ini. Melihat sikap muridku, saya mengambil kesimpulan bahwa di antara mereka memang ada jodoh, Tai Hiap. Kalau sekiranya Tai Hiap percaya pada kami, dan sudi mempertimbangkan sebaiknya, perkenankan saya mengajukan pinangan sekarang juga atas diri Putri Tai Hiap untuk murid saya, Lai Kongtek ini. Mendengar ucapan suhunya itu, Lai Kongtek menundukkan mukanya yang menjadi merah dan jantungnya berdebar penuh ketegangan. Dia tidak merasa heran akan sikap suhunya yang memang amat aneh, bicara tentang jodoh di tengah jalan dan bicara secara belak-belakan begitu saja. Mendengar pinangan yang memang sudah diduga sebelumnya, Chia Keng Hong tidak menjadi kaget dan dia cepat menjura sambil menjawab. Banyak terima kasih kepada Hoatsu yang masih menghargai putriku yang telah tercemar namanya itu, akan tetapi hendaknya Hoatsu mengerti bahwa dalam soal perjodohan anakku itu, saya tidak dapat memutuskan kecuali ada persetujuan dari anaknya sendiri. Oleh karena itu, terpaksa sementara ini saya belum dapat memberi jawaban menerima atau menolak, tergantung kepada anak saya sendiri kelak. Kalau dia menerima, atau kalau dia menolak, tentu saya akan mengirim berita kepada Hoatsu. Kemanakah kelak saya harus mengirim berita? Hahaha, Tai Hiap membuat kami menjadi malu saja. Kami berdua telah meninggalkan pegunungan dan sengaja hendak merantau di dunia ramai, karena itu tentu saja tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Maka sebaiknya diatur begini saja, Tai Hiap. Setahun kemudian kami akan mengunjungi Chin Ling Pai untuk menerima keputusan Tai Hiap mengenai pinangan saya. Chia Keng Hong mengangguk-angguk. Baiklah, Hoatsu. Kami akan menanti kunjunganmu itu dan mempersiapkan jawaban yang tepat. Dan mudah-mudahan saja anakku akan suka menyetujuinya. Sekarang saya terpaksa meninggalkan Jiwie untuk menyusul anakku. Guru dan murid itu memberi hormat dan Chia Keng Hong berkelebat, sekali loncat dia lenyap dari pandang mata guru dan murid itu. Hong Kai Hoatsu menghela napas dan menggeleng-geleng kepala. Kongtek, engkau akan beruntung besar kalau bisa menjadi mantu seorang gagah perkasa seperti dia itu. Wajah Lai Kongtek menjadi merah dan terpaksa dia menjawab. Suhu, apakah Suhu tidak terlalu tergesa-gesa mengajukan pinangan itu tadi? Seorang seperti Tecu ini, mana ada harganya untuk berjodoh dengan Nona Chia Giokeng? Saya amat jauh kalau dibandingkan dengan dia, baik mengenai tingkat kedudukan, kepandaian maupun keadaan. Kongtek, engkau mempunyai kelebihan yang besar sekali dan mempunyai modal yang tiada habisnya, yaitu kejujuran, kesetiaan dan cinta kasih. Nah, kau menunggu apa lagi? Hayo cepat kau pergi menyusul dan mencari nona itu, siapa tahu dia terancam bahaya. Kalau kau berjumpa dengannya, jangan ragu-ragu kau nyatakan isi hatimu secara langsung sehingga kita tidak perlu lagi ragu-ragu menanti berita keputusan dari ayahnya. Pergilah. Akan tetapi, Suhu, apakah kau masih kanak-kanak sehingga harus memerlukan asuhanku terus? Sudah waktunya kau terbang sendiri seperti burung yang telah mempunyai sayap yang kuat. Setahun kemudian kalau tiada halangan, kita sama-sama berjumpa di Chinlingsan. Lai Kongtek terharu sekali dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suhunya. Harap Suhu maafkan bahwa Tecu sama sekali belum dapat membalas budi kebaikan Suhu yang berlimpah-limpah. Asal engkau menjadi seorang manusia yang baik dan benar, itu telah merupakan pembalasan budi yang jauh lebih berharga daripada engkau memberiku sebuah gunung emas hasil kejahatan. Nah, kau terimalah ini untuk bekalmu di perjalanan. Kakek itu lalu menyerahkan sebuah kantung terisi emas dan sebatang pedang yang selama ini disimpannya saja. Pedang itu adalah pedang pusaka keluarganya, gagangnya dari perak berukir burung hong sehingga diberi nama Gin Hong Kiam, pedang burung hong perak. Dengan hati terharu Lai Kongtek menerima bekal ini dan setelah menghaturkan terima kasih, pemuda ini lalu berpisah dari gurunya, hendak pergi mencari Chia Giokeng, Dara yang merupakan gadis pertama yang pernah merebut hatinya karena biarpun dia bertunangan dengan Bu Li Chun sebenarnya dia belum mengenal gadis itu, apalagi jatuh cinta. Sebaliknya, dalam pertemuan pertama, ketika melihat Chia Giokeng berhadapan dengan ayahnya, Lai Kongtek telah jatuh cinta. Dia merasa kagum dan juga kasihan kepada Giokeng dan agaknya dari kedua perasaan inilah tumbuhnya cinta kasih di hatinya. Manusia iblis! Jahanam Liong Bukong, kau hendak lari kemana?
Giokeng dengan kemarahan meluap-luap melakukan pengejaran dengan pedang di tangan. Kang Moy, tidak ingatkah kau akan cinta kasih kita? Liong Bukong berlari terus. Keparat! Jangan bicara tentang cinta, mulutmu tidak ada harganya untuk bicara tentang itu. Kau hendak lari kemana? Kemanapun akan ku kejar. Giokeng lalu memaki-maki dengan kemarahan meluap karena sejak tadi dia masih belum mampu menyusul laki-laki bekas kekasihnya yang kini amat dibencinya itu. Liong Bukong adalah seorang yang amat cerdik. Dia maklum bahwa melawan Giokeng, tingkat kepandaiannya seimbang, akan tetapi dalam keadaan marah dan nekat seperti itu, sukarlah baginya untuk mengalahkan Dara perkasa itu. Dan dia tidak ingin membunuhnya, dia masih sayang kepada Dara yang cantik ini. Kalau tidak bisa mendapatkannya secara sukarela, tidak segan-segan dia akan menggunakan paksaan. Terlalu sayang kalau seorang Dara semolek itu, yang tadinya seumpama daging sudah berada di depan bibirnya akan tetapi lolos, dibiarkan terlepas begitu saja. Maka dia terus berlari sambil memanaskan hati Giokeng dengan kata-kata yang mengingatkan Dara itu akan cinta kasih mereka, mengingatkan Dara itu betapa dia tertipu oleh Liong Bukong. Melihat Giokeng mengejar makin dekat, diam-diam Liong Bukong memilih jalan memutar sehingga makin lama mereka makin mendekati Pek Lian Kau dari arah lain. Setelah tiba di sebuah dinding karang di pegunungan itu, Liong Bukong menarik alat rahasia yang tersembunyi di antara karang menonjol. Itulah alat rahasia yang membunyikan tanda bahaya di sebelah dalam markas Pek Lian Kau, melalui lorong rahasia di dalam gunung. Kemudian, sambil tersenyum Liong Bukong berdiri dengan pedang di tangan menanti Giokeng yang tak lama kemudian sudah tiba di situ. Kang Moy, lupakah kau akan saat-saat bahagia ketika kita memadu asmara, saling peluk cium dengan mesra? Kejamkah hatimu untuk menukar semua itu dengan permusuhan dan saling membunuh? Moy Moy, aku cinta padamu, Moy Moy. Apapun yang terjadi. Tutup mulutmu yang kotor dan busuk. Kau manusia berhati iblis. Kalau hari ini aku tidak dapat membunuhmu, biarlah aku mati di ujung pedangmu. Giokeng membentak dan menerjang dengan dahsyatnya. Liong Bukong menangkis sambil meloncat ke kiri dan segera terjadilah pertempuran yang amat seru dan mati-matian di pihak Giokeng, sedangkan Liong Bukong lebih banyak mempertahankan diri sekuatnya sambil menanti datangnya bala bantuan. Dia tidak perlu menanti lama. Isyarat itu telah diterima oleh Pek Lian Kau yang pada saat itu sedang menjamu para tokoh Kang Ou di ruangan tamu karena pertempuran tadi sudah selesai. Mendengar tanda bahaya dari balik gunung di belakang ini, Bong Kai Tosu lalu memimpin sepasukan anggota Pek Lian Kau yang terdiri dari 20 orang, melalui lorong rahasia cepat lari menuju ke balik gunung dan menerobos keluar dari dalam guha rahasia. Melihat Liong Bukong sedang diserang mati-matian oleh Chia Giokeng, sejenak Bong Kai Tosu tercengang. Tak disangkanya bahwa sepasang pengantin gagal itu kini sedang saling serang sedemikian serunya dan dia tertawa. Hahaha. Mestinya saling serang di dalam kamar pengantin, siapa kira kini saling menyerang dengan pedang di tangan ini. Bong Kai Tosu, lekas bantu aku menangkap wanita liar ini. Jangan bunuh, tangkap hidup-hidup. Liong Bukong berteriak dan pasukan itu dipimpin oleh Bong Kai Tosu segera mengepung Chia Giokeng. Giokeng terkejut sekali menyaksikan munculnya pasukan Pek Lian Kau dari sebuah guha yang sama sekali tak disangka-sangkanya itu. Dia terheran-heran memikirkan dari mana datangnya pasukan ini karena dia sama sekali tidak sadar bahwa dia telah dipancing mendekati kembali sarang Pek Lian Kau oleh Liong Bukong, akan tetapi sedikit pun dia tidak gentar. Sambil mengeluarkan pekik melengking nyaring sekali dia lalu menyambut pengeroyokan itu dan robohlah 2 orang anggota pengeroyok Pek Lian Kau. Hal ini membuat Bong Kai Tosu marah dan lalu menerjang sambil memimpin anak buahnya, menyerang dengan ketat dan hujan senjata menyambar ke arah tubuh Giokeng yang memaksa gadis itu tidak mampu menyerang lagi melainkan harus memutar pedang melindungi tubuhnya dari sambaran senjata yang amat banyak itu, sedangkan dia pun harus waspada terhadap Liong Bukong yang menanti kesempatan untuk merobohkan dan menangkapnya. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.